Ia langsung menyelam ke dalam tanah, melesat gila-gilaan menuju kejauhan. Hu Mengfang dan Jiang Guanghan telah menunggu cukup lama, namun tidak juga menemukan tanda-tanda kemunculan kembali si Lei Ke. Keduanya tertegun. Dia kemana? Jangan-jangan kabur? Keduanya saling berpandangan. Tatapan mereka penuh keterkejutan, lalu berubah menjadi rasa jijik. Sebagai tentara sejati, mereka paling merendahkan para pengecut di medan perang. Terlebih lagi, si Lei Ke adalah seorang pemimpin pasukan besar, namun justru meninggalkan tentaranya dan rakyatnya, memilih menyelamatkan diri sendiri. Benar saja, sampah seperti itu memang ada di mana-mana. Jiang Guanghan mengejek dengan nada menghina. Namun Hu Mengfang berkata, "Jangan gegabah dulu. Bisa jadi dia masih bersembunyi di bawah tanah, menyiapkan serangan balasan terhadap kita." Jiang Guanghan mengangguk. "Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan saja." Ia menggenggam palu besar dan menjatuhkannya dari udara dalam gerakan berputar. Gelombang kejut menyebar, mengikuti putaran palu raksasa itu, menghantam keras ke permukaan tanah. Boom! Gelombang kejut berputar itu langsung menghancurkan seluruh kawasan kota. Dalam satu serangan saja, setidaknya puluhan ribu manusia kadal hancur lebur. Darah hijau dan potongan tubuh beterbangan. Reruntuhan kota kini telah berubah menjadi pemandangan neraka dunia. Namun karena darah manusia kadal berwarna hijau, dari sudut pandang manusia, pemandangan itu tidak tampak terlalu mengerikan. Justru memiliki semacam keindahan yang aneh. Dua orang dari kelas Epsilon menyerbu masuk ke barisan perang. Tanpa ada lawan sepadan yang menghadang, mereka seperti harimau menerkam sekawanan kelinci, membantai tanpa hambatan. Dalam waktu singkat, 3 jembatan besar yang memisahkan kota timur dan pusat berhasil mereka rebut. Keduanya terus maju ke arah pusat kota, dan setiap manusia kadal yang mereka temui dibinasakan tanpa ampun. Jika mereka menjumpai tentara manusia kadal yang menyerah dan meletakkan senjata, mereka sementara membiarkannya untuk kemudian dieksekusi setelah perang usai. Lalu, di mana si Lei Ke saat ini? Ia tidak meninggalkan Kekaisaran Wuluan, melainkan melarikan diri ke wilayah pusat kota. Benar, sebagai seorang bangsawan sekaligus jenderal berzirah perak yang sangat kuat, ia berhak tinggal di sekitar istana kerajaan. Si Lei Ke adalah seorang prajurit wanita, namun ia juga memiliki keluarga. Ia tidak memiliki suami, hanya memilih seekor jantan manusia kadal, dengan gen yang baik untuk melahirkan 2 anak. Saat menyadari bahwa perang sudah tak mungkin dimenangkan, ia menanggalkan medan perang, meninggalkan tugasnya, dan memilih pulang ke rumah. Di kawasan mewah tempat para bangsawan tinggal, suara ledakan dan jeritan panik mengguncang ketenangan yang dulu damai. Para penjaga khusus masih menjaga wilayah itu, tetapi kini mereka sendiri pun gemetar ketakutan. Kata-kata dari Yang Xin terus terngiang di telinga mereka, membuat mereka ragu. Apakah harus tetap menjalankan tugas atau menyerah? Si Lei Ke tidak masuk melalui gerbang depan, melainkan menembus tanah. Identitasnya terlalu mencolok, dan ia merasa malu bila ada yang tahu bahwa dirinya adalah seorang pembelot. Kini, ia hanya ingin membawa 2 anaknya pergi dari tempat terkutuk yang akan dilahap perang ini. Begitu tiba di rumah, kedua anaknya segera berlari menyambutnya. Anak laki-lakinya yang sulung telah berusia 30 tahun. Jika dibandingkan dengan manusia, baru sekitar 10 tahun. Sedangkan putri bungsunya baru berusia sekitar 4 atau 5 tahun. "Ibu!" Melihat si Lei Ke, kedua anak yang panik itu langsung memeluknya. Para pelayan pun menatap dengan cemas. "Jenderal si Lei Ke, bagaimana keadaan di luar? Apakah pasukan depan berhasil menahan musuh?" Si Lei Ke segera memeluk erat kedua anaknya. "Jangan takut, ibu di sini." Ia masuk ke ruang rahasia di belakang rumah dan mengeluarkan sebuah peti besar. Itu adalah peti darurat perang yang berisi makanan, obat-obatan, pakaian, dan baju zirah. Peti itu disiapkan untuk keperluan mendadak ketika harus berangkat perang. Kini, dengan satu tangan menggendong anak-anak dan satu tangan membawa peti besar itu, ia bersiap pergi. Melihat tatapan khawatir dari pelayannya, ia berkata lirih, "Wiles, cepat pulang. Anak-anakmu sedang menunggumu." Si Lei Ke tahu bahwa pasukan manusia sudah hampir tiba. Tidak, bahkan sekarang pasukan manusia telah menguasai istana.
Negara ini telah berakhir, sedangkan keluarga Wiles kemungkinan besar juga akan mati. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah memberi kesempatan agar mereka mati bersama. Tanpa memperdulikan tatapan terkejut Wiles, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Begitu ia sampai di luar, tiba-tiba sebuah peluru energi menghantam tanah di kejauhan dengan suara menggelegar. Tanah berguncang hebat, sementara di telinganya terdengar teriakan dan makian yang kacau. "Kalian para penjaga sialan! Cepat ke depan dan halau para pengungsi itu." "Tidak, kami tidak mau lagi. Ibu kota sudah jatuh dan kalian para bangsawan masih saja berlagak. Aku tidak mau mati di sini. Aku mau pulang melindungi keluargaku sendiri." Di rumah-rumah para bangsawan, kebanyakan hanya tersisa wanita dan anak-anak yang dilindungi oleh penjaga. Namun, ketika para pengungsi mulai menyerbu masuk ke kota dan pasukan aliansi Huaksu datang menyerang, kekacauan pun pecah. Para penjaga menolak melindungi tuan mereka, mengambil senjata dan bergegas pulang menyelamatkan keluarga masing-masing. Situasi pun berubah menjadi kekacauan total. Sileike tidak sempat memperdulikan semua itu. Saat ini, menaiki kapal udara atau kapal selam untuk meninggalkan Kekaisaran Wuluan terlalu berisiko, terlalu mencolok, pasti akan dijadikan target. Ia berencana memanfaatkan kekacauan, menyamar bersama anak-anaknya sebagai warga biasa untuk melarikan diri. Ia menuju ke distrik lain, karena sejauh ini pertempuran baru menjalar ke wilayah timur dan pusat kota saja. Dengan tekad itu, ia merebut sebuah kapal udara kecil dan segera terbang membawa anak-anaknya menjauh. Di langit, Lu Keran mengendarai kapal perang super sambil makan dan memantau situasi di bawah. Tidak boleh ada satupun yang lolos. Kata-kata Zhang Yi terus terngiang di pikirannya. Tanpa perlindungan dari tirai langit, seluruh rakyat Kekaisaran Wuluan kini berada dalam pengawasan penuh miliknya. Setiap kapal udara yang berusaha lepas landas untuk melarikan diri pasti terdeteksi oleh sistemnya. Lu Keran menelan sepotong kue, lalu menepuk-nepuk tangannya. Di layar besar, ribuan kapal yang mencoba terbang meninggalkan Wuluan sudah terkunci target. Tembak! Ia menekan tombol serangan. Sekejap kemudian, dari bagian bawah kapal perang super itu, bola-bola besar menyerupai mata raksasa muncul, menembakkan ribuan pancaran cahaya warna-warni. Boom! 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 Langit seketika dihiasi ledakan seperti kembang api. Kapal-kapal udara hancur di udara satu demi satu. Kekuatan tembakan kapal perang super itu begitu dahsyat, bahkan kapal besar pun sulit menahannya, apalagi kapal kecil milik pribadi. Dalam hitungan detik, ribuan kapal udara yang lebih dulu terbang lenyap dihantam. Kapal-kapal berikutnya pun tidak bernasib lebih baik. Langit dipenuhi pecahan kapal yang meledak, berjatuhan seperti hujan api. Sileike merasa dadanya tenggelam dalam keputusasaan. Ia hanya bisa menurunkan ketinggian kapalnya, terbang rendah ke arah selatan kota. Di sekelilingnya, kapal-kapal udara lain terbang tak terkendali, seolah dikemudikan oleh orang mabuk. Para pilot yang ketakutan menerbangkan kapal mereka secara kacau, beberapa kali hampir menabrak kapal Sileike. Anak-anaknya menjerit ketakutan. "Jangan takut, ada ibu di sini." Sileike berusaha menenangkan mereka sambil mengaktifkan kemampuannya. Kedua matanya berubah menjadi abu-abu. Kemanapun pandangannya tertuju, kapal-kapal udara di sekitarnya langsung berhenti di udara. Kemudian, satu demi satu jatuh ke tanah, berubah menjadi bola api yang membara. Namun, pergerakan di sisi lain juga menarik perhatian Lu Keran. Kapal ini sepertinya agak berbeda. Tidak ada sesuatu pun yang bisa luput dari matanya. Di sekitar kapal yang dikendalikan Sileike, semua kapal lainnya kehilangan kendali dan jatuh, seolah-olah memberi jalan bagi kapal yang ia tumpangi. Ini terlalu tidak normal. Di sana ada satu kapal perang yang terlihat aneh. Lu Keran mengerutkan alisnya sedikit. Setelah berpikir sebentar, ia pun malas untuk memikirkannya lebih jauh. Ia langsung mengunci target kapal perang itu. Salah satu meriam laser menembak ke arahnya, meluncurkan seberkas cahaya panjang. Seperti meteor yang jatuh dari langit, sinar itu menghantam dengan kecepatan luar biasa. Sileike menggertakkan giginya. Demi tidak membocorkan identitasnya,
Ia telah mencuri sebuah kapal sipil biasa, yang jelas tidak mampu menghindari serangan sekuat itu. Dalam keputusasaan, ia memeluk kedua anaknya dan melompat turun dari langit. Dari ketinggian ratusan meter, tubuhnya jatuh dengan cepat, sementara suara ledakan terdengar di belakang mereka. Begitu mencapai tanah, ia segera memeluk kedua anaknya erat-erat. Mendengar tangisan mereka yang memilukan, Sileke hanya bisa berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Ia tidak bisa berubah menjadi bentuk ular berkaki dua untuk membawa anak-anaknya kabur, karena di antara dua anak itu, meskipun putrinya yang kecil adalah seorang keturunan campuran, tingkat kekuatannya masih rendah. Tanpa peralatan khusus, mereka akan mati kehabisan napas jika bersembunyi terlalu lama di bawah tanah. Sileke hanya bisa membawa mereka dengan cara paling dasar. Namun, tanpa ia sadari, bahkan dari jarak ribuan meter di udara, masih ada seseorang yang mampu mengunci posisi mereka dengan tepat dan melihat jelas wujud mereka. Oh, Lukeran menatap layar yang menampilkan wajah Sileke dengan mata yang semakin berbinar. Bukankah itu Jenderal Perisai Perak? Kenapa dia tidak di garis depan? Kenapa malah datang ke sini? Ia segera membuka saluran komunikasi dan bertanya, siapa yang kehilangan lawannya? Tak lama kemudian, ia menerima jawaban dari Jiang Guanghan. Di pihak kami, orang itu sepertinya melarikan diri. Bagus sekali. Aku sudah menemukan posisinya. Dia sedang kabur dan sepertinya membawa dua anak. Lukeran manyun. Kelihatannya kasihan sekali. Aku hampir merasa iba padanya. Ia menghela napas panjang. Lukeran memang terkenal tidak tahan melihat orang yang tampak menyedihkan. Dengan sedikit perasaan melankolis, ia melambaikan tangannya. Cepatlah, bunuh saja mereka semua. Melihatnya saja membuatku sedih. Jiang Guanghan dan Hu Mengfang saling bertatapan, dan cahaya jahat memancar dari mata mereka. Di medan perang, siapa peduli siapa kamu? Selama kau musuh, maka kau harus mati. Dulu saat mereka membantai kaum wanita dan anak-anak dari negara Huaxu, tidak ada sedikit pun belas kasihan di hati mereka. Seorang ibu tunggal dengan dua anak. Bukankah ini kesempatan emas? Kali ini, kau tak akan bisa lolos. Keduanya tidak ragu sedikit pun, dan dengan penuh semangat mereka berseru. Baik, Jiang Guanghan melompat ke punggung rubah berekor 9. Makhluk itu berputar sekali, keempat kakinya menyala dengan api berwarna biru pucat, dan seketika berubah menjadi cahaya yang melesat menuju kota selatan. Sementara itu, Sileke bersama kedua anaknya telah tiba di kota selatan. Saat ini tempat itu dalam keadaan kacau. Kekacauan akibat ledakan sebelumnya belum juga reda. Selain itu, berita tentang situasi di kota timur pun telah sampai ke sini. Banyak orang mulai melarikan diri. Kekaisaran Wuluan berada di dalam sistem gua bawah tanah. Di luar kawasan kota, masih ada padang luas yang sunyi dan kawasan tambang terpencil. Mereka berencana untuk bersembunyi di sana, jadi banyak yang berlari ke arah luar kota. Para prajurit penjaga kota memegang senjata, mata mereka merah padam dan berteriak lantang lewat pengeras suara. Semua pria kembali, ambil senjatamu dan lawan musuh. Biarkan orang tua, wanita, dan anak-anak pergi. Namun, justru perintah itu memicu kericuhan besar di antara kaum lelaki kadal. Kenapa? Kami juga kadal. Kami juga punya hak yang sama. Kalau pergi, ya pergi bersama. Jangan diskriminasi gender. Saat ini, semua orang hanya ingin menyelamatkan diri. Siapa lagi yang peduli soal kehormatan atau aturan? Kalau ini terjadi sebelumnya, mungkin kata-kata itu masih punya bobot. Tapi sekarang, bahkan wilayah pusat telah jatuh ke tangan musuh. Lewat pusat propaganda kekaisaran, kabar kehancuran telah tersebar ke seluruh rakyat kadal. Kekaisaran sudah runtuh. Bertahan sama saja dengan mati. Tak ada yang mau mati sia-sia. Bentrok demi bentrok pecah, bahkan ada prajurit yang mulai menembaki rekan sendiri. Lalu perlawanan pun meledak. Sileke tiba di distrik selatan bersama anak-anaknya. Namun, baju zirah perak yang ia kenakan terlalu mencolok. Bahkan anak-anak kadal yang masih kecil tahu apa arti zirah perak itu.
Itu adalah baju perang yang hanya boleh dikenakan oleh jenderal tertinggi di bawah sang dewa perang kekaisaran. Itulah lambang impian semua anak di kekaisaran Wuluan. Itu jenderal perisai perak. Seorang anak menunjuk ke arah Sileke. Matanya berkilau penuh semangat, lalu ia berteriak, "Jenderal perisai perak datang menyelamatkan kita. Kita selamat." Kerumunan kadal di sekitar segera menyadari siapa yang datang. Mereka bersorak riuh, berlari mendekat dengan harapan besar. "Jenderal, jenderal datang! Kita selamat! Jenderal, kau pasti akan melindungi kami, kan? Kau pasti akan melindungi rakyat kekaisaran Wuluan, kan?" Sileke merasa pikirannya kacau. Tujuannya datang ke sini hanyalah untuk mencari jalan keluar. Waktu sudah terlalu sempit. Ia tidak sempat berganti pakaian. Dan tentu saja, ia tidak bisa menanggalkan zirah perang yang menyelamatkan nyawanya itu. Dalam situasi genting, ia hanya bisa berteriak keras, "Aku sedang menjalankan misi penting. Cepat menyingkirlah!" Namun, ribuan orang telah berkumpul. Mereka menaruh semua harapan pada dirinya. Siapa yang mau menyingkir? Banyak juga pasukan penjaga kota yang datang, membawa harapan serupa di mata mereka. "Jenderal, mohon perintah Anda segera." Hati Sileke terasa robek. Dahulu, di bawah panji perang kekaisaran, ia pernah bersumpah untuk melindungi tanah air dan rakyatnya. Namun kini, ia harus membawa anak-anaknya pergi. Jika tidak, mereka semua akan mati. Antara keluarga dan negara, ia memilih menyelamatkan keluarganya terlebih dahulu. "Jangan halangi aku, dan jangan beritahu siapapun kalau aku pernah di sini." Sileke melesat ke langit, terbang cepat ke arah selatan. Ia tak bisa berhenti, karena musuh bisa datang kapan saja. Sementara itu, kadal-kadal yang tertinggal hanya terpaku di tempat. Mereka yang berharap diselamatkan kini melihat kenyataan pahit. Jenderal yang mereka kagumi justru kabur meninggalkan mereka. Semua terdiam, enggan menerima kenyataan itu. Dia pasti punya misi rahasia, kan? Tapi arah yang dia tuju jelas-jelas menjauh dari medan perang. Seseorang berkata dengan suara gemetar dan putus asa. Arah pelarian Sileke adalah meninggalkan kota selatan, menuju padang tandus di luar sana. Jangan biarkan dia kabur. Bagaimana bisa dia meninggalkan kami begitu saja? Kadal-kadal itu marah. Mereka meraung, merasa telah dikhianati. Hu Mengfang dan Jiang Guanghan sudah tiba di sana. Dengan panduan dari Lukeran, Sileke mustahil bisa lepas dari pengejaran mereka. Melihat ribuan kadal berkumpul di bawah, Hu Mengfang menghembuskan napas besar. Dari mulutnya keluar api rubah yang berkobar. Dalam sekejap, api merah dan putih melahap seluruh kerumunan itu. Mereka hangus terbakar. "Kejar! Jangan sampai dia melarikan diri! Gou Chen dan Qiongqi sudah menghabisi lawan mereka. Kita juga tidak boleh ketinggalan. Kalau nanti tersiar, kita akan kalah muka." Sileke membawa 2 anak dan tidak berani menampakkan wujud ular berkaki 2 yang dimilikinya. Takut posisi mereka terbongkar, jadi kecepatannya tidak seberapa. Tak lama kemudian, Hu Mengfang berubah wujud menjadi rubah berekor 9 dan mulai mengejarnya dari belakang. Melihat dia menggendong 2 anak, mata rubah Hu Mengfang menyipit menjadi satu garis lurus. Ia membuka mulutnya yang panjang. Satu lontaran api rubah ditembakkan ke arah posisi Slake. Bola api raksasa itu seperti sebuah bintang yang jatuh. Tak lama Slake merasakan panas di belakangnya. Warna langit pun berubah. Wajahnya berubah muram. Namun ia tetap terpaksa memutar tubuh, dan mata mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Senapan laser perak menyala, dalam sekejap menembus api rubah Hu Mengfang. Namun itu memperlambat langkahnya. Pandangan Hu Mengfang sudah menangkapnya. Keduanya mengejar ke sekitar. Rubah berekor 9 raksasa itu duduk anggun di puncak sebuah bukit, tersenyum menatapnya. "Kau kira bisa lari?" ujar Jiang Guanghan sambil memanggul palu perang raksasa. Menatapnya dari atas dengan dingin. Sileke bisa merasakan kedua anak yang digendongnya gemetar. Dalam hatinya ia sudah menyadari, keadaan hari ini mungkin tidak akan berakhir baik. Ia menarik napas panjang. Toh sudah sampai sejauh ini, apalagi yang bisa dikatakan? Ia berteriak keras.
Saya bersedia menyerah. Asalkan kalian menjamin tidak menyakiti anak-anak saya. Hu Mengfang menyipitkan mata. Rubah berekor 9 orang lain terlihat seperti pertanda baik, tapi entah kenapa saat ia menyipit, selalu memberi kesan makhluk jahat. Oh, kau mau menyerah? Tentu itu yang terbaik. Tapi, ia mengulurkan tangan, menunjuk ke gendongan Slaike. Kau harus menyerahkan anakmu, baru kami percaya kesungguhanmu. Itu tidak mungkin, Slaike berteriak tanpa ragu. Saya tidak akan berpisah dari anak-anak saya. Hu Mengfang menghela napas tak berdaya, duduk di puncak bukit sambil menatap Slaike. Tubuhnya yang besar bak iblis, penuh rasa menekan. Tubuhnya membara oleh api rubah. Suaranya pelan seperti siluman yang merayu. Kalau begitu, bagaimana kau membuktikan kesungguhanmu? Slaike ragu sejenak, merasakan gemetar anak-anak di pelukannya. Hatinya bercabang. Aku bisa menjamin, dalam pertempuran selanjutnya, aku tidak akan menyerang. Biarkan kalian menyerang kota kerajaan. Mendengar kalimat itu, Hu Mengfang tiba-tiba menengadahkan dagu dan tertawa. Ding, 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 ding. Kau terlalu naif. Kota kerajaan kalian sudah kami taklukkan. Sekarang kau hanya punya 2 pilihan, tunduk atau meninggal. Jiang Guanghan memanggul palu besar dan berkata dingin. Tenang, kalau kau menyerah, kami tidak akan menyakiti dirimu dan anak-anakmu. Seekor individu kelas kereta perang hitam di antara bangsa kadal sangat berguna bagi kami. Ia mengulurkan tangan kiri ke arah Slaike. Masuklah ke pihak kami. Aku bahkan bisa membuatmu menjadi salah satu dari kami. Hu Mengfang memandang sekeliling. Di distrik selatan masih banyak kadal hidup, dan kehadiran mereka membuat orang ketakutan. Gunakan saja mereka sebagai bukti niat. Kau bunuh semua mereka, maka aku akan percaya kau benar-benar mau menyerah. Wajah Slaike menjadi sangat muram. Ini, Hu Mengfang menunjuk padanya. Atau, serahkan anak-anakmu. Slaike memeluk kedua anaknya lebih erat, hatinya penuh penderitaan. Menyerahkan anaknya adalah hal yang mustahil. Lebih-lebih jika disuruh menyakiti kaum sebayanya, ia tak akan mampu melakukannya. Bagaimanapun, ia hanya ingin menyelamatkan nyawanya, bukan menjadi petualang yang menyakiti bangsanya sendiri. Kekacauan memenuhi pikirannya. Jeritan anak-anak dan sesama membuat rasa sakitnya semakin menajam. Pada saat itu, Jiang Guanghan dan Hu Mengfang saling bertukar pandang. Lalu Jiang Guanghan melompat tinggi dan datang di atas Slaike. Palu perang raksasa itu tiba-tiba menghantam, berputar. Gelombang kejut menggilas, membawa kedahsyatan tak tertandingi. Hati Slaike kacau, reaksinya terlambat setengah tarikan napas. Saat serangan Jiang Guanghan hampir mengenai, sudah terlambat. Namun Hu Mengfang dari kejauhan menembakkan api rubah tepat ke posisi Slaike. Dalam kepanikan, Slaike berubah wujud menjadi binatang asing. Kini ia harus melindungi kedua anaknya terlebih dahulu, sementara tubuhnya terluka parah. Ia berubah menjadi ular berkaki 2. Gelombang hantaman Jiang Guanghan menghantam pinggangnya. Seluruh tulang belakangnya terpuntir pada sudut yang tak masuk akal. Seperti sebuah kasur pegas yang dihantam benda berat. Ujung dan pangkalnya hampir saling bersentuhan. Ia merasakan tulang belakangnya hancur. Namun lengan tetap melindungi anak-anaknya dengan erat. Hu Mengfang dan Jiang Guanghan melihat titik lemah itu. Slaike tak berani membawa kedua anak itu masuk ke dalam tanah. Kini ia benar-benar tak punya jalan keluar dan harus membagi perhatian demi melindungi buah hatinya yang lemah. Wajah keduanya menampakkan ekspresi klasik penjahat. Mereka takkan merasa iba pada Slaike. Serangan datang silih berganti tanpa ampun. Slaike tak mampu sekaligus melindungi anak dan menahan serangan mereka. Berhenti, hentikan sekarang juga. Aku bersedia menyerah, akan kulakukan apa yang kalian perintahkan. Slaike berteriak lantang. Ia tidak takut mati, tapi tahu kalau ia mati kedua anak itu juga akan celaka. Padahal ia sama sekali tidak tahu, sejak awal Hu Mengfang dan Jiang Guanghan tidak berniat membiarkannya hidup. Bagaimanapun, ini adalah sumber seorang individu kelas kereta perang hitam. Jika mereka mendapatkannya, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Ini adalah harta yang tak tergantikan. Mereka datang untuk hal itu.
Bagaimana mungkin membiarkan dia menyerah? Rubah berekor 9 dari kejauhan mengumpulkan energi sambil berteriak tajam. Hentikan perlawanan, ikat kedua tanganmu sendiri, serahkan anak-anakmu, baru kami percaya kesungguhanmu. Brak! Sambil berucap, serangannya menghantam Slake dengan keras. Tubuh Slake terasa seperti terkoyak, namun sang jenderal berbaju zirah perak ini tak lagi memiliki keunggulan dalam pertempuran. Segala kemampuan yang dibanggakannya sudah ditelaah dan dibobol satu persatu. Setelah ragu sejenak, ia tahu kalau terus bertarung berarti kematian pasti. Ia mengeratkan gigi dan berkata, "Aku bersedia menghentikan perlawanan, menyerah kepada kaum darat. Tolong, kalian harus menepati janji. Biarkan aku dan anak-anakku hidup." Kini ia hanya bisa berdoa agar lawan menepati perkataan mereka. Tentu saja. Hu Mengfang berkata sambil tersenyum, "Semua orang tahu aku paling menjunjung aturan. Aku tidak pernah menyakiti wanita dan anak-anak. Asalkan kau menyerah, aku akan membiarkan kalian pergi." Slake bergumul hebat dalam pikirannya. Ia merasa bagaimanapun juga dirinya adalah seorang Black Tank level Yiren, manusia mutan. Dalam dunia manusia, tingkat seperti itu sudah termasuk jajaran teratas. Ia yakin pihak lawan pasti akan menahannya hidup-hidup, bukan membunuhnya. Maka dari itu, ia benar-benar melepaskan perlawanan dan kembali ke bentuk manusianya. Melihat hal itu, Hu Mengfang tersenyum sambil mengeluarkan sepasang borgol hitam berat dari tubuhnya, lalu menyuruh Slake memakainya sendiri. Itu adalah borgol khusus yang dibuat untuk membatasi Yiren. Bahannya sangat unik. Begitu dikenakan, hampir mustahil bagi pemakainya untuk menggunakan kekuatannya lagi. Namun, penggunaan borgol itu sangatlah rumit. Syaratnya, target harus terlebih dahulu dikalahkan, atau seperti sekarang ini, menyerah dengan sukarela. Slake menatap borgol hitam yang tergeletak di tanah di sampingnya. Hatinya terasa berat. Ia tahu, begitu memilih menyerah, maka tidak akan ada lagi jalan untuk kembali. Akhirnya, Slake mendongak ke langit sejenak, lalu menunduk memandang anak-anaknya yang ketakutan. Dengan putus asa, ia menunduk, mengambil borgol itu, dan memakainya pada tubuhnya sendiri. Kacak! Borgol itu membelit erat keempat anggota tubuh dan lehernya. Begitu terkunci, duri-duri tajam langsung menusuk ke pembuluh darahnya. Sejenis cairan obat khusus mulai menyebar di seluruh aliran darahnya, membuatnya kehilangan seluruh kemampuan untuk melawan. Slake ambruk ke tanah, tubuhnya lemas. Ia merasa semua kekuatannya telah sirna. Barulah Hu Mengfang dan Jiang Guanghan mendekat, tetap dengan sikap penuh kewaspadaan. Borgol ini tidak apa-apa kan? Jangan sampai terjadi sesuatu. Tenang saja, racun sarafnya tidak semudah itu diatasi. Sekali terkena, dia akan jadi manusia biasa. Slake menatap mereka berdua dan berkata pelan, "Semoga kalian menepati janji kalian." Boom! Detik berikutnya, Jiang Guanghan mengayunkan palu perangnya secepat kilat, menghantam kepala Slake hingga hancur berkeping-keping. Tubuh besar wanita kadal itu roboh ke tanah, menggeliat beberapa kali dalam keputusasaan, seolah menuduh dua manusia di depannya karena tidak menepati janji. Dua anak kecil kadal itu tertegun di tempat, lalu menjerit sekeras-kerasnya, berlari memeluk tubuh ibunya. Sambil menangis pilu dan ketakutan, mereka menatap Jiang Guanghan dan Hu Mengfang dengan mata penuh kebencian. Wajah Jiang Guanghan tampak dingin, namun di matanya berkilat cahaya aneh. "Tenang saja, aku pasti akan menepati janjiku. Aku Jiang Guanghan seumur hidupku tidak pernah membunuh wanita atau anak-anak." Tapi ia menatap mayat keluarga Slake dan tersenyum sinis. "Sayangnya, kau bukan anak-anak dan anak-anakmu juga bukan wanita. Sekarang ini adalah perang demi nasib negara. Setiap kadal adalah musuh yang tidak akan kuampuni." Antara manusia dari Huaxu dan ras kadal sudah menjadi musuh bebuyutan. Kebencian itu telah mendarah daging. Yang paling mengerikan, bangsa kadal bahkan tidak menganggap manusia sebagai makhluk berakal. Mereka bahkan bisa memakan daging manusia. Karena itu, sudah pasti mustahil untuk hidup damai berdampingan. Zhang Yi sudah sejak lama memahami hal ini, dan baik Jiang Guanghan maupun Hu Mengfang, yang sama-sama berasal dari militer, tentu tak akan menunjukkan belas kasihan. "Anak kadal, masih berani menatapku begitu?"
Hu Mengfang menyipitkan matanya, 2 bola api biru menyembur keluar dari tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, ia membakar 2 anak kecil itu hingga menjadi abu. Setelah itu, ia mengumpulkan esens milik Slake dengan puas. Sekarang belum bisa dihitung, tapi nanti bagianmu akan kuberikan sesuai perjanjian. Hu Mengfang tersenyum pada Jiang Guanghan. Sesuai kesepakatan mereka sebelumnya, dari seluruh hasil rampasan, Jiang Guanghan mendapat 6 bagian, sedangkan ia 4. Namun, hasil itu juga bukan sepenuhnya milik mereka. Sebagian masih harus diserahkan ke atas. Baiklah, kata Jiang Guanghan pelan. Hu Mengfang tampak menyadari kesedihan di hati Jiang Guanghan, lalu menepuk bahunya sambil tersenyum. Belas kasih dan kesetiaan bukan untuk musuh-musuh kita. Meski mereka mirip manusia, mereka tetap bukan manusia. Fei Wozulei, Qixin Biyi, bukan dari ras kita, maka hatinya pasti berbeda. Jika kita merasa iba, suatu hari nanti, kita justru akan mencelakai saudara-saudara kita sendiri. Mendengar kata-kata Hu Mengfang, hati Jiang Guanghan terasa sedikit lega. Ayo, kita lanjut bersihkan medan perang. Ia memanggul palu perangnya, lalu menatap ke arah kota besar di selatan. 1 kota selatan saja luasnya setara dengan lebih dari 10 kota manusia. Sangat besar. Karena itu, untuk membersihkan seluruh area dari bangsa kadal, dibutuhkan tenaga dan waktu yang besar. Mulai bersihkan. Hancurkan semua sampah ini sampai tak tersisa. Mereka menyerbu ke dalam kota, memulai pembantaian besar-besaran. Tanpa ada Yiren kelas Epsilon yang menghalangi, dan tanpa serangan dari Iron Curtain of the Sky, mereka seperti iblis perang yang membantai para kadal tanpa ampun. Di berbagai garis depan, laporan buruk terus berdatangan. Para jenderal berzirah perak yang masih bertempur mulai merasa semakin tertekan. Awalnya, mereka menaruh harapan besar pada Jenderal Agung Zhenglo di langit. Namun, seiring berjalannya waktu, badai energi di angkasa membuat semua orang gentar. Mereka mulai meragukan, mungkinkah di antara pasukan manusia ada monster sekuat itu? Apakah Panglima Besar Zhenglo masih bisa menang? Kegelisahan itu memengaruhi semangat tempur mereka. Dan di antara semua garis pertempuran, yang memiliki keunggulan terbesar adalah Putri Cuaca, Mithier. Dengan pengalaman tempurnya yang luas, meski tahu kemampuan dirinya sudah terbongkar, ia tetap menggunakan arus air raksasa untuk menyeret Zuyu ke bawah tanah. Dengan tekanan luar biasa, air itu mendorong Zuyu jauh ke dalam inti bumi, di mana panas ekstrem akan membakarnya hidup-hidup. Sebab dari perkembangan pertempuran sejauh ini, jelas bahwa orang-orang daratan sangat jarang memiliki kemampuan mengendalikan air. Dalam era es seperti sekarang, air di daratan telah membeku menjadi es keras, sehingga Yiren berelemen air hampir seluruhnya punah, kecuali mereka yang hidup di laut. Mithier mendengar berita buruk bertubi-tubi dari telinganya. Wajahnya semakin muram. Ia mengerutkan kening. Tunggu sebentar, aku akan segera datang membantu. Ia berbalik, bersiap menuju medan tempur terdekat untuk membantu rekan-rekannya. Namun tiba-tiba, suara ledakan besar menggema di belakangnya. Tanah bergetar hebat, disertai raungan seperti naga. Dari bawah tanah, muncul pilar es raksasa yang meledak ke permukaan. Mithier cepat berbalik dan melihat pilar es itu mekar di permukaan tanah seperti bunga kristal raksasa. Dari bunga es itu, Zuyu muncul. Seragam tempurnya robek di beberapa bagian, tampak sangat kacau. Namun, di matanya menyala kobaran api yang membara. Makhluk ini, tatapan Mithier menajam. Serangannya tadi, gagal? Sebenarnya, serangan itu memang berhasil. Arus air raksasa telah menghantam Zuyu dan menghancurkannya ke arah inti bumi, menahannya di bawah tekanan miliaran ton air. Namun, Zuyu mampu membekukan seluruh air itu menjadi es, memanfaatkan kekuatan bumi dan langit untuk memperlambat arus yang menekannya.